Siapa nih di sini di antara kalian yang ngerasa semenjak MPASI kok produksi ASIku berkurang ya? Apakah aku doang yang ngerasa atau kalian juga? Hai, balik lagi sama aku Riri. Makasih udah klik video ini. Salam kenal ya Mams. Aku sering sharing seputar ibu dan anak, review perlengkapan bayi dan juga tentang kesehatan. Jadi buat kalian yang tertarik, jangan lupa ya Mams untuk klik subscribe dan nyalain loncengnya. Jadi kita udah lama banget nggak ngobrol-ngobrol santai kayak gini. Aku sebagai ibu-ibu kali ini, jadi berdasarkan pengalaman aku semenjak anakku MPASI, apakah ASIku berkurang atau enggak? Jawabannya tergantung. Tergantung gimana tuh? Kalau seandainya aku sering pompa ketika jadwalnya anakku menyusui, itu produksi ASIku akan stabil. Tapi kalau seandainya aku lupa selama beberapa hari, gak rutin mengosongkan payudara, jadi produksi ASI juga lama-kelamaan akan berkurang. Kenapa? Kok bisa kayak gitu ya? Karena apa? Karena otak kita itu ngebaca sinyal bahwa produksi ASI-nya nggak perlu lagi banyak-banyak, nggak perlu lagi sebanyak sebelum masa MPASI. Prinsip dari ASI itu sendiri kan, yaitu supply by demand, yaitu dia memproduksi berdasarkan permintaan yang ada. Jadi benar nggak sih sebenarnya kalau seandainya anak MPASI, produksi ASI otomatis akan berkurang? Itu jawabannya nggak benar. Sebagai contoh nih Mams, kalau kita ingat-ingat lagi jadwal MPASI anak ya, jam 6 pagi kan itu menyusui masih. Terus jam 8 dia mulai masuk sarapan. Jam 10 kita kadang ngasih snack atau kadang kita bisa kasih ASI juga gitu kan. Jam 12 itu jadwal makan siang. Biasanya kalau sebelum dia MPASI kan itu jadwal nyusu semua tuh tiap 2 jam ya kan. Tapi begitu dia masuk masa MPASI, kita ngasih dia makanan gitu kan, yang biasanya kita nyusuin baik secara langsung ataupun kita pompa ASI kita, itu kan jadinya baca sinyalnya masih diperlukan ASI. Tapi ketika kita udah mulai masuk masa MPASI, kita udah mulai sibuk tuh untuk nyiapin makanan, kita masak-masak, jadinya kita lupa untuk ngosongin payudara lewat pumping gitu. Udah ke-skip tuh jadwalnya. Lama-lama jadwal jam 8 yang harusnya nyusuin kita nggak pompa, jam 12 siang harusnya nyusuin kita nggak pompa, atau jam 4 atau jam 6 sore nanti kita juga nggak kosongin tuh. Lama-lama ya udah otak kita ngebaca kalau oh ternyata si A udah nggak perlu ASI sebanyak dulu gitu. Nah jadi gimana nih Mams kalau aku masih pengen produksi ASIku banyak? Ya udah, jadi cara gampangnya adalah tetap rutin kita lakuin pumping walaupun anak kita udah masa MPASI. Jadi disitulah letak challenge atau tantangannya, dimana kita harus tetap meluangkan waktu untuk mengosongkan payudara, sedangkan di lain waktu, di lain sisi kita juga sibuk menyiapkan MPASI gitu. Dan cara-cara lain ya nggak beda jauh sih, kayak waktu dulu kita ingin mengejar produksi ASI kita supaya tetap banyak, ya kayak misalnya cukup istirahat, tetap jaga mood tetap baik, nggak usah stres, makanan-makanan bergizi juga, banyak minum dan lain-lain. Nah gimana? Cukup simpel kan caranya? Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komen dan see you on my next video. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.